Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca dan belajar memahami kitab Syarhul Kafrawi alal Ajurumiyah. Ini syarah dari Syekh Kafrawi terhadap kitab Matan Jurumiyah. Nah, jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. I'rab al-basmalati, ini i'rab basmalah. Qala al-muallif, berkatalah muallif, yaitu Syekh Hasan Haji. Apa kata beliau? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ibtada al-musannifu biha. Jadi musannif Hasan Haji memulai kitab Matan Jurumiyahnya itu dengan membaca basmalah. Tetapi ada juga yang berpendapat Matan Jurumiyah itu tidak dimulai dengan basmalah. Ada yang menggunakan basmalah dan ada yang tidak. Berarti beliau Syekh Kafrawi mengikuti pendapat bahwa Syekh Hasan Haji memulai kitabnya itu dengan basmalah. Ini basmalahnya Syekh Hasan Haji. Nah, kenapa beliau memulai dengan basmalah? Adalah qauli, atas satu ungkapan, bi annaha, dengan bahwasanya ya basmalah itu min kalamihi, itu bagian dari ucapannya Syekh Hasan Haji. Kenapa beliau memulai dengan basmalah? Iqtidaan bil kitabil azizi, karena mengikut kepada Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an itu dimulai dengan basmalah. Maka beliau juga mengikutinya, memulai kitabnya ini dengan basmalah. Wa amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, juga sebagai pengamalan atas hadis daripada Nabi. Apa kata hadisnya? Yaitu kullu amrin dzibalin, bermula tiap perkara yang penting, la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar au ajzam au aqfa. Jadi ada 3 ungkapan. Sesuatu yang tidak dimulai perkara penting itu yang tidak dimulai padanya itu dengan basmalah, maka dia itu terputus, pahalanya terputus. Atau ajzam juga, atau akta, sama artinya terputus. Apakah terputus langsung sama sekali tidak ada pahalanya? Nah, wal makna dan arti dari abtar, ajzam, akta ini, nah kisahnya itu kurang pahalanya. Bukan tidak ada pahalanya, tetapi kurang. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada. Nah, tapi di sini maknanya, di sini artinya itu naqis. Apa arti naqis? Wa qalilul barakah, yaitu kurang dan sedikit berkahnya jika kita memulai sesuatu dengan tanpa basmalah. Fal amrul ladzi la yabda'u biha fa huwa wa in tamma hisan la yatimmu ma'nan. Dan bermula perkara yang perkara itu tidak memulai dengannya basmalah, maka sekalipun dia sempurna secara hissinya, rasanya dia sempurna, la yatimmu ma'nan, tetapi dia itu tidak sempurna secara makna. Wa i'rabuha, dan i'rabannya basmalah. Apa i'rabannya? Antakula, itu engkau berkata bismi. Jadi kan awal basmalah itu menggunakan bismi. Nah, nanti dijabarkan dia, karena ini memang kitab yang banyak mengi'rab. Al-ba'unya jadi ba'nya itu harfu jarin, adalah huruf jar. Wa ismi, dan lapas ismi majrurun bil ba'i, dijarkan dengan huruf ba itu. Wa alamatu jarihi, dan tanda jarnya kasratun zahiratun fi akhiri, itu kasrah yang zahir di akhirnya, ismi kan. Nah, wal jar wal majrur, dan jar dan jumlah jar dan majrur ini muta'allaq,
itu terhubung ia bimahdhufin dengan sesuatu yang dibuang. Takdirannya bermula takdirannya adalah u'alifu, yaitu lapas u'alifu au nahmuhu, atau seumpama dengan u'alifu. Bisa abtadi'u, bisa u'alifu, tergantung apa yang dilakukan. Misalnya dia minum berarti bismillah ya asyrabu. Kalau dia menulis bismillah ya aktubu. Nah, seperti itu. Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabannya alifu ini, alifu fi'lun mudhari'un adalah fi'il mudhari' marfu'un, dirafa'kan ia litajarrudihi, karena terbebasnya ia alifu itu minan nasibi wal jazmi, dari sesuatu yang menasabkan dan menjazamkannya, terbebas dari amil nasab dan amil jazam. Wa alamatu raf'ihi, dan bermula tanda rafa'nya alifu itu dhammatun zahiratun fi akhirih, yaitu dhammah yang zahir di akhirnya. Nah, setiap fi'il butuh fa'il, wal fa'ilu, dan fa'ilnya itu dhamirun mustatirun, ialah dhamir yang mustatir wujuban, secara wajib. Takdiruhu, bermula takdirannya adalah ana alifu, aku mulai mengarang dengan basmalah. Hadza, bermula ini apa namanya? Ini takdiran alifu ini in ja'alta al-ba'a asliyatan, jika engkau jadikan ba huruf jar itu ba huruf jar yang asli. Nah, karena dia huruf ba yang asli, maka butuh kepada muta'allaq, yaitu alifu ini. Jika ba-nya huruf jar itu bukan huruf jar asli, dia itu huruf jar zaidah, fa in ja'alta zaidatan, maka jika engkau jadikan ba-nya itu bukan ba asli, tetapi engkau jadikan dia itu ba-nya itu zaidah, fala tahtaju ila muta'allaqin, maka tidak butuhlah huruf jar itu kepada muta'allaq, tata'allaqu bihi, yang bersambung dengannya. Karena huruf jar zaidah itu tidak butuh kepada muta'allaq, alifu itu tidak butuh. Nah, wa taqulu fil i'rab, dan ketika kamu jadikan, kata syarihnya ini, ketika kamu jadikan ba-nya itu huruf zaidah, nah engkau ucapkan di dalam i'rab hina idzin, ketika itu, yaitu al-ba'u, ba-nya itu harfu jarin zaidun, ialah huruf jar yang zaidah. Wa ismi, dan lapas ismi mubtadaun, adalah mubtada. Nah, jadi ismi itu di sini di i'rab mubtada karena ba-nya itu ba zaidah. Setiap mubtada itu marfu' bil ibtida'i, dirapatkan dengan ibtida. Nah, di sini belum nih. Wa alamatu raf'i, dan bermula tanda rafa'nya mubtada itu dhammatun muqaddaratun, ialah dhammah yang ditakdirkan ala akhirih, di akhirnya. Mana amin zuriha, mencegah dari tampaknya dhammah itu isyghal al mahalli, yaitu sibuknya tempat biharakati harfil jari zaidi, dengan harakat huruf jar yang zaidah. Jadi ismi itu rempong, itu sibuk, tidak bisa memberikan dhammahnya karena ada huruf jar zaidah ini. Jadi terpaksa dia itu kasrah, sibuk tempat dengan huruf jar zaidah ini. Wal khabaru, itu selesai tentang mubtada'nya. Wal khabaru, dan khabarnya itu adalah mahdhufun, itu dibuang. Takdiruhu, bermula takdirannya itu ismullahi mabdu'un bihi. Nah, bermula nama Allah itu dimulai ya dengannya. Nah, jadi mabdu'un itu adalah khabarnya. Mabdu'un, maka lapas fa mabdu'un, maka lapas mabdu'un khabarul mubtada'i, adalah khabar mubtada. Nah, marfu'un bil ibtida'i, khabar itu dirapatkan dengan ibtida. Berarti ini amil maknawi ini. Karena ada yang berpendapat khabar itu dirapatkan dengan mubtada, bukan ibtida. Walaupun sekilas sama, tetapi itu tidak sama. Berarti dia itu amil maknawi. Ibtida itu amil maknawi, marfu'un bil ibtida. Nanti di bawah itu ada juga yang khabar itu dirapatkan dengan mubtada. Berarti dia itu bukan amil maknawi, tapi simai lah itu.
Wa alamatu rafihi dan bermula tanda rafanya khabar itu dhammatun zahiratun fi akhirih. Itu dhammah yang ada di akhirnya. Itu mabdu'un itu kan. Nah wabihi dan lapas bihi yang di mabdu'un bihi itu al-ba'u ba'nya itu harfu jarin adalah huruf jar, wal ha'u dan hanya itu bihinya itu hanya itu dhamirun mabniun, satu dhamir yang dibina atau dimabdikan adalah kasri di atas kasrah di mahal jarin pada mahal jar bil ba'i dengan dijarkan dengan ba. Kenapa li'annahu ismun mabniun? Karena dia adalah isim yang dibinakan la yazharu fihi i'rab, yang tidaklah tampak padanya itu i'rab. Mana dia? Ismi mudhaf. Ismu jadinya nih. Kalau dibaca ismullah itu. Berarti ismu mudhaf wal ismul karim dan lapas jalalah. Jadi lapas Allah itu di sini dikenal dengan ismul karim. Ada yang mengatakan lapas jalallah. Nah, di sini lapas Allah itu mudhafun ilaih. Jadi ini susunan idhafat. Wa huwa dan dia lapas Allah itu majrurun dijarkan dengan idhafat. Wa alamatu jarhi dan tanda jarnya kasratun zahiratun fi akhiri. Itu kasrah yang zahir di akhirnya. Nah, bismillahi selesai. Nah, masuk ke Rahman. Nah, Rahmani ini sifatun lillah, ada sifat pertama bagi lapas Allah. Majrurun dijarkan ya Rahmani itu. Wa alamatu jarihi dan tanda jarnya Rahmani itu kasratun zahiratun, ialah kasrah yang zahir fi akhirih di akhirnya. Rahimi, bismillahirrahmanirrahim. Rahim ini sifatun tsaniyatun, adalah sifat yang kedua lillahi bagi Allah. Majrurun dijarkan. Wa alamatu jarihi dan tanda jarnya itu kasratun zahiratun, ialah kasrah yang zahir fi akhirih di akhirnya. Wa hadzal wajhu dan ini cara baca yaitu bismillahirrahmanirrahim ini, cara membacanya ini ya juzu arabiyatan, boleh secara ilmu bahasa Arab, secara gramatikal Arab boleh dibaca seperti itu. Ya seperti ini. Oh datang. Maaf. Tadi ada yang sifatun saniyatun lillah. Dia itu sifat kedua, rahim ini sifat kedua bagi Allah. Majrur dijarkan wa alamatu jarihi dan tanda jarinya itu kasratun zahiratun fi akhirih. Mudah-mudahan. Wa hadzal wajhu dan ini cara baca bismillahirrahmanirrahim ini ya juzu arabiyatan, boleh secara gramatikal Arab, wa yata'ayyan qira'atan dan secara pasti juga bisa secara ilmu qiraat. Artinya bisa kita baca ketika membaca Quran. Ketika kita membaca Quran boleh dengan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa disebutkan ini? Karena nanti ada cara baca bismillah yang lain yang secara ilmu bahasa Arab bisa, tetapi secara ilmu qiraat itu tidak boleh dibaca. Karena khusus ini yang bisa dipakai ketika membaca Quran. Wa yajuzu fir rahimi dan bolehlah pada rahim ini sifat kedua itu ini an-nasbu wa rafa, yaitu dibaca nasab dan rafa. Ala jari rahman, atas ketika rahman itu dijarkan, wa nasbihi dan dinasabkan, dan rafihi dan dirafakan. Jadi ketika rahman ini sifat pertama ini dijarkan, ini rahim itu bisa dibaca tiga, bisa dibaca nasab, rafa dan jar. Ketika rahmani ini dijarkan, dibarisbawakan. Nah, fahadhihi maka bermula ini sittatu aujuhin, 6 cara baca. Tajuzu arabiyatan yang boleh secara gramatikal bahasa Arab, la qiraatan tidak boleh secara qiraah ketika membaca Al-Qur'an. Nah, nanti ini bisa dijabarkan dia di bawah ini. Ketika rahmani, bismillahirrahmani. Nah, ketika dikasrahkan rahmaninya itu, ar-rahim itu bisa dibaca 3. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Bisa ketiga-tiganya. Tapi ketika rahmannya itu tidak dikasrahkan tetapi dinasabkan atau dirafakan, nah rahimi ini tidak boleh dijarkan. Rahimi bisa dijarkan apabila rahmani itu dijarkan. Ketika rahmani itu dinasab atau dirafakan, maka tidak boleh rahimi itu dijarkan. Fal majruru minhuma na'tunillahi kama taqaddama. Maka jika dijarkan keduanya rahman dan rahim ini,
itu adalah sifat bagi lafaz Allah. Keduanya adalah sifat bagi lafaz Allah kama taqaddama sebagaimana yang sudah tadi dibahas. Nah, berarti bismillahirrahmanirrahim ini bacaan normal. Wal mansubu minhuma dan dinasabkan dari keduanya yaitu Rahman dan Rahim ini bacanya bismillahirrahmanirrahim. Nah, berarti mansubun ala ta'zim. Nasab itu kenapa dinasabkan? Dia itu di i'rab mansub ala ta'zim atau maf'ul bih sebenarnya namanya, tetapi untuk lebih beretika kita menyebutnya mansubun ala ta'zim. Jadi dia itu mansub ala ta'zim bi fi'lin mahdhufin dengan adanya fi'il yang dibuang. Apa fi'il yang dibuang? Takdirannya bermula takdiruhu itu adalah aqsidu, yaitu yang aku maksudkan. Jadi lengkapnya gini, bismillahi aqsidu ar-rahmana ar-rahim. Dengan nama Allah yang aku maksud itu adalah akan ar-rahman dan akan ar-rahim. Ar-rahmana ar-rahim seperti itu. Atau yang seumpamanya. Wa i'rabu dan i'rabannya aqsidu itu adalah fi'lun mudhari'un, dia fi'il mudhari' fu'un dirapakkan. Kenapa litajarrudihi? Karena terbebasnya aqsidu itu minan nasibi wal jazimi, daripada amil nasab dan amil jazam. Wa alamatu raf'ihi dan bermula tanda rafa'nya itu adalah dhammatun zahiratun bi akhirih, yaitu dhammah yang zahir di akhirnya. Wal fa'ilu, setiap fi'il butuh fa'il. Wal fa'ilu, fa'ilnya itu dhamirun mustatirun, dhamir yang tersembunyi, wujuban secara wajib, takdirannya ada. Nah, karena lapasnya aqsidur rahman ar-rahim, berarti ar-rahman itu dan ar-rahim itu bin nasbi dengan nasab itu mansubani, dinasabkan keduanya ala ta'zim atas mengagungkan. Bidzalika yang demikian itu bidzalikal fi'lil muqaddaman, demikian fi'il yang ditakdirkan. Jadi maksudnya ini yang ditakdirkan itu adalah aqsidu. Jadi tidak ditulis tetapi ditakdirkan. Tetapi amalannya itu ada, yaitu ar-rahmana ar-rahim yang jadi maf'ul atau mansub atau jadi maf'ul sekali lagi sama maf'ul bih dan mansub ala ta'zim itu sama, cuma beda penyebutannya saja. Wa alamatu nasbihima dan bermula tanda nasab keduanya Rahman dan Rahim fathatun zahiratun, ialah fathah yang zahir di mana fi akhirihima, di akhir keduanya, yaitu jika kita baca keduanya. Nah, sebelum lanjut ke kita rapakkan keduanya, bisa juga dibaca bismillahirrahmanirrahim, dinasabkan rahmannya lalu dirafakkan rahimnya. Berarti di sini ada berapa sudah ini? Atau kebalik juga, atau nanti dah kita selesaikan dulu bacaan. Wal marfu' minhum, dan yang dirafakkan daripada keduanya. Misalnya bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang dirafakkan keduanya Rahman dan Rahim itu kenapa khabarun? Dia itu jadi khabar li mubtada'in mahdhufin, bagi mubtada yang dibuang, takdiruhu bermula takdirannya adalah huwa ar-rahmanir rahim. Jadi lengkapnya bismillahi huwa ar-rahmanir rahim, itu takdirannya huwa. Jadi huwa itu jadi mubtada yang dibuang, ar-rahman dan ar-rahim jadi khabarnya. Wa i'rabuhu dan i'rabannya huwa itu dhamirun munfasil, adalah dhamir yang terpisah. Mubtada'un, ya dia itu mubtada mabniun alal fathi, dibina di atas fathah fi mahalli rafa'in, pada mahal rafa. Nah, kenapa? Li'annahu ismun mabniun, karena dia adalah isim mabni la yazharu fihi, tidak tampak padanya i'rab. Terus ar-rahmanir rahim khabar adalah khabar dari huwa ini, khabarul mubtada'i marfu'un bil mubtada', ini dirafa'kan dengan mubtada'. Nah, kan tadi di atas tadi dirafa'kan dengan ibtida, di sini dirafa'kan dengan mubtada, berbeda. Berarti mungkin di sini menunjukkan bahwa kedua alasan itu walaupun dia amil maknawi atau amil lafzi, bukan sima ya tadi ya, maaf, amil lafzi. Bagaimana itu? Amil dia itu bukan mubtada, ini marfu'un bil mubtada, ini amil apa namanya, amil lafzi simai, amil lafzi qiyasi, ya benar dah. Nah, berarti ketika khobar itu dirapakkan dengan mubtada, berarti dia itu amil lafzi qiyasi. Tapi kalau dia dirapakkan dengan
ibtidak seperti di atas tadi, berarti dia itu amil ma'nawi. Ini pembahasan tentang amil ma'nawi qiyasi bisa dipelajari di Tahrirul Aqwal, kitab dasar sekali itu sudah kita bikin videonya di video yang lain. Wa alamatu rafihi, dan bermula tanda rafa'nya dhammatun zahiratun, dan yang zahir fi akhirih. Nah, faqad alimta anal mansuba, maka sungguh engkau telah mengetahui bahasanya yang dinasabkan minha daripadanya Rahman dan Rahim itu mansuban ala ta'zim, dinasabkan atas ta'zim. Mansub ala ta'zim bi fi'lin mahdhufin, dengan fi'il yang dibuang, yaitu tandanya alifu. Wa anal marfu'a minha, dan yang dimarfu'kan daripada Rahman dan Rahim itu marfu'un, itu dirafakan ala anahu, atas bahwasanya dia itu Rahman dan Rahim khabarun lil mubtada'in mahdhufin, adalah khabar bagi mubtada yang dibuang. Wala yuqalu lil mansubi minha maf'ulun bih, dan tidak disebutkan, tidak dikatakan bagi yang dinasabkan itu dari Rahman dan Rahim itu disebut maf'ulun bih. Kenapa tidak disebut maf'ulun bih? Ta'adduban, itu karena menjaga adab Allah azza wa jalla ketika bersama menyebutkan nama Allah azza wa jalla. Karena maf'ul itu biasanya sesuatu yang dikalahkan atau sesuatu yang dikerjakan atau gimana ya. Jadi posisinya agak bawah lah gitu. Dan memposisikan bawah kepada Allah itu tidak boleh. Nah, makanya diubah namanya menjadi mansub ala ta'zim, bukan maf'ul bih. Coba kita ulang, berapa sih cara bacanya jadinya ini? Nah, pertama cara bacanya itu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nanti deh. Nah, kan sudah, nah nanti kita cek lagi dia tuh. Wayam tani wajihani, dan tercegahlah, terlaranglah dua cara baca akharani yang lain. 1 tambah 6 7, 7 tambah 2 9. Karena ada 9 cara baca basmalah. Wahuma, dan dua yang terlarang cara membacanya itu adalah jarur rahimi, itu menjarkan rahim, ma'anas barrahman au rafihi. Nah, ini sudah tadi kita bahas. Jadi rahim itu bisa kita jarkan apabila rahmannya itu jar. Apabila rahmannya itu nasab atau rafa, maka rahim itu tidak boleh jar. Waliza, karena itulah qala ba'dhum, berkata oleh sebagian mereka para ulama, in yunsabir rahmanu aw yartafi'a fal jaru fir rahimi qat'an muni'a. Apabila dinasabkan lafaz rahman atau dirafakkan lafaz rahman, fal jaru, maka jarnya pada lafaz rahim itu secara pasti itu terlarang, tidak boleh. Kecuali rahmannya itu jar, maka rahim itu boleh jar. Fajumlatun ma yahtasilu fil basmalati tis'atu awjuhin. Maka jumlah cara membaca basmalah itu ada 9 cara baca. Nah, ini dia nih. Yang pertama al-awalu minha, yang pertama dari 9 itu ya juzu arabiyatan. Cara baca pertama itu boleh secara gramatikal bahasa Arab, wa yata'ayyanu qira'atan, dan boleh juga secara ilmu qiraat, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah betul. Wasitatu ba'dahu, dan 6 cara baca yang lain setelahnya itu tajuzu arabiyatan, boleh secara ilmu bahasa Arab, la qira'atan, tidak boleh secara ilmu qiraat Al-Qur'an. Apa saja yang 6 itu? Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nah, ulang saja videonya jika bingung. Itu berarti 6 tambah 1 7. Kalau wajahani dan 2 cara baca yang lain, al-akhirani yang lain itu memtani, itu tercegah arabiyatan secara bahasa Arab, secara nahunya bahasa Arab itu tidak boleh. Wa qira'atan, dan secara qiraat Al-Qur'an itu juga tidak boleh. Kama alimta, sebagaimana engkau ketahui. Qala Nurul al-Ajhuriyu.
Nah, ini telah berkata Syekh Nur Al-Ajhuri. Apa katanya? In yunsabir rahmanu aw yartafi'a fal jaru fir rahimi qat'an muni'a. Apabila jika dinasabkan lafaz rahman atau dirafa'kan, maka menjarkan pada lafaz rahim itu secara pasti itu terlarang. Ini sama ini. Oh, mungkin ini lanjutannya. Wa in yujarra fa'ajiz fi tsani salasatal aujuhi khudh bayani. Nah, jika dijarkan nafas rahim itu, maka bolehlah maka jika dijarkan rahman itu, maka bolehlah pada yang kedua rahim itu 3 cara baca, ambillah penjelasanku. Ini lagi sedikit, ini kita selesaikan. Fahadihi, maka bermula ini tadammanat tis'an muni'an, ini lah masih lanjutan syairnya ini. Fahadihi tadammanat tis'an muni'a wajhani minha fadri hada wastami'. Maka ini terkandung 9 cara baca di basmalah itu. 2 diantaranya itu tidak boleh, terlarang. Maka ketahuilah ini dan resapilah dan dengarkanlah dan perhatikanlah. Itu kata syairnya ini. Wal ismu maknahu lugatan, dan bermula isim maknanya itu secara bahasa itu madalla ala masama, sesuatu yang menunjukkan atas yang diberikan nama. Ada barang kita berikan nama, maka dia itu isim. Nah, wastilahan, dan secara istilah kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha, itu satu kalimat yang menunjukkan ya kalimat atas satu makna pada dirinya sendiri, walam taqtarin bi zamanin, dan tidak disertai dengan waktu. Wallah, dan lafaz Allah itu ismun lidzati bagi wallah atau wallahi atau wallahu. Ini wallahi ini mungkin di yang di basmalahnya itu berarti wallahi, ini kita baca hikayah. Dan lafaz Allah itu ismun adalah satu isim lidzatil wajibi, bagi zat yang wajib adanya, lidzatil wujubil wujud. Jadi Allah itu tidak boleh tidak ada. Nah, jadi Allah itu zat yang wajib adanya, al-mustahiq, yang berhak ya, li jami'il mahamidi, bagi semua pujian. Warahman, dan lafaz rahman itu maknanya artinya al-mun'imu bi jalailin ni'ami, itu zat yang memberikan kenikmatan dengan nikmat-nikmat yang sangat besar, yang ukuran nikmat itu sangat besar. Warahimi, dan lafaz ar-rahimi itu artinya maknahu al-mun'imu bi daqaiqihi, yaitu zat yang memberikan nikmat, tapi nikmat mungkin yang agak kecil-kecil, lawan dari kata besar, atau lembut-lembutnya, yang kecil mungkin yang lebih pas. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Nah, selanjutnya ini pembahasan tentang kalam. Nah, ini sekelumit tentang cara baca basmalah. Ini baru basmalahnya saja yang kita bahas. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan, mohon diluruskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.